This is the Learner Podcast for the Truth and Justice. Menyambung isu yang terkait dengan kalau kita sudah bergerak dari transformasi subject to subject, ya. Seharusnya pemerintah di tingkat lokal juga perlu memikirkan bagaimana pola-pola relasi yang dapat memanusiakan manusia itu, sehingga bisa menjadi lebih aktif berperan untuk sebagai the real producer atas kesehatannya sendiri. Ini yang menjadi pertanyaan penting. Apa yang harus dilakukan supaya pemerintah kita di sini, pemerintah NTB, pemerintah lokal sampai tingkat desa bisa mendapatkan insight dari Pak Tri. What we have to do in order to do what is right, you have to know what is true, ya. Nah, sekarang gambarkan kepada kita apa yang sesungguhnya itu, sehingga dapat membimbing kepada masyarakat kita di tingkat lokal tadi, agar dapat membadankan pola subject to subject yang bisa mengentaskan kemiskinan secara mandiri sebagai the real producer of the health. Ini ya. Silakan. Nomor 1. Ya. Melihat manusia sebagai manusia yang setara. Itu menarik. Berarti ini aspek filosofi ini. Ini di desa melihat manusia sebagai manusia. Dia adalah manusia, dia bukan benda. Kita belajar dari sistem hidup, living system. Ini sel dan itu juga sel. Iya. Hubungan antar dua sel itu ada pertukaran kimia yang menyebabkan sel ini hidup, membentuk tubuh kita manusia. Dia exchange, Na keluar, kemudian keluarlah sebagai kencing, buang air besar dan sebagainya, ya, keluar. Proses ini sebagai sistem hidup, DNA yang membuat manusia hidup. Kalau ada yang rusak, mereka memperbaiki diri, namanya autopoiesis, autopoietik. Ya, produksi sendiri. Nah, Fritjof Capra yang tahun 90 dulu itu membawa ini karena dia, enggak, itu hidden connection. Iya, hidden connection. Dia mengatakan kalau sel seperti ini, gimana kalau manusia? Jadi kalau ini manusia dengan manusia, ini sistem sosial. Ini sistem yang hidup. Tapi kalau saya dengan benda, manusia sebagai objek, itu namanya mekanistik. Kita hidup di dunia mekanistik, serba hierarkis. Mahasiswa, eselonisasi, itu semua hierarki mekanistik. Manusia tidak jadi manusia. Saya merasakan 30 tahun hidup seperti itu. Alhamdulillah sudah bebas. Jadi mengajar etik sudah 7 tahun. Etik penelitian itu setara, baik, adil, hormat. Living system, sistem sosial. Nomor 1, bisakah kita menerima kehadiran orang lain tanpa atribut? Seperti waktu masih anak-anak. Belajar berjalan. Karena dia mau, bukan karena harus. Bisakah menerima stunting yang terpuruk ini sebagai manusia dan berdialog kita dengan dia? Bukan monolog. Kamu perlu ini, kamu ini dicekoi. Nanti kita bicara taprak dan kita bicara karpet. Perbaiki ini. Mereka dengar? Enggak. Belajar mendengar itu yang paling penting. Kita ngomong sekarang itu ada yang mendengar enggak dan mau menangkap pesan itu apa enggak? Itu problem kita. Keluar. Kalau sudah bisa saling berterima, kemudian saling mendengar, bisa enggak menahan diri untuk tidak memberikan persepsi interpretasi. Dengar dulu apa maksudnya. Saya belajar dari Ketua LIPI dulu, almarhum Pak Samain Dikun. Saya masih di Kepala Biro Iptek dulu, Pak. So, no, what do you mean by this? Beliau itu belajar memahami apa yang saya ucapkan. Apakah ini, apakah itu? Enggak, Pak, ini begini. Oh, oke. Beliau merephrase. Di situ saya belajar, ini senior yang usianya jauh di atas saya. Mau mendengar. Tapi menarik, Pak, kalau ini ada yang lebih dalam lagi yang disampaikan oleh David Bohm. Ya. Ketika kita berdialog itu seharusnya bukan hanya sekedar memahami di level apa yang diungkapkan. Betul. Tetapi makanya dia mengatakan dialog itu bukan ditujukan untuk berkomunikasi. Iya.
Tapi dialog itu ditujukan untuk menghilangkan hambatan dalam proses komunikasi. Ini yang menarik. Dalam upaya untuk mewujudkan atau memvisualisasikan manusia sebagai manusia tadi, subject to subject, saya kira diperlukan persyaratan keterampilan berdialog ala David Bohm ini. Karena ketika kita menghilangkan hambatan dalam proses komunikasi itu, merasa bahwa hambatan merasa diri lebih baik, merasa diri lebih pintar, merasa diri lebih berpengalaman, merasa diri lebih kaya, merasa diri lebih segalanya, itu menjadi curtaining di dalam proses komunikasi. Makanya ketika dia memvisualisasikan bahwa dialog itu ditujukan untuk menghilangkan hambatan dalam proses komunikasi, berarti bukan hanya sebatas pada pemahaman visual seperti yang disampaikan tadi. Nah, ini bagaimana kita membuatkan materi pelatihan, katakanlah untuk mengajarkan kepada semua komponen di dalam sistem sosial itu bisa, ya, karena dia harus memperlakukan orang lain sebagai subject to subject, maka dia harus mengetahui atau bagaimana menghilangkan hambatan di dalam proses komunikasi, menghilangkan hambatan merasa diri lebih dari yang lain itu. Nah, adakah program-program teknis? Ya, kalau saya tidak salah, dalam program-program yang dikembangkan oleh MIT itu, dia hanya memberikan lampiran-lampiran tentang bagaimana David Bohm itu menyerukan tentang pentingnya untuk menghilangkan hambatan dalam proses komunikasi. Tapi bagaimana cara kita mengajarkan kepada anak-anak kita, kepada para front runners di bidang kesehatan itu, untuk menghilangkan hambatan dalam proses komunikasi sehingga bisa membangun keterampilan mendengar seperti yang Pak Tri sampaikan tadi, dan keterampilan untuk menghormati orang lain, melibatkan dia sebagai manusia di dalam proses pengentasan, dalam proses transformasi yang lebih baik begitu. Apa yang harus dilakukan? Hanya satu jawaban. Begini ya. Tanda tanya. Hanya bertanya. Menarik ini. Kita bertanya ya. Itu untuk melatih. Iya. Hindari untuk menjawab. Tapi bertanyalah yang ingin kita. Bukan. Pertanyaan yang mematikan, killing questions. Sehingga yang ditanya itu akan menemukan jawabannya sendiri. Tidak peduli manusia itu siapa. That's what I learned. Ala Socrates. Saya belajar dari promotor saya waktu di Yale dulu. 2 tahun saya stres. Saya bertanya. Senyum sampai 2 tahun saya pukul meja. Mahasiswa ini, dia promotor, saya profesor, doktor, kepala bagian urusan bayi tabung dulu itu. Baru mulai itu. Dia berdiri sama. Wah, marah ini sama saya ini. Tahu, dia ketawa. Donor, you are asking me, I'm just your mentor. Do you think I know better than you? Kamu kira saya lebih tahu dari kamu? Itu promotor saya. Iya. Jadi itu mendidik. Orang harus mengetahui sendiri untuk mengembangkan potensinya. Dia tidak mau memberikan jawaban 2 tahun. Itu promotor saya. Iya. Ayo, pendidikan di sini. Merdeka belajar nggak? Mahasiswa itu yang kita ajar selalu bertumpu ke kita yang di depan. Reservoir. Dia berfungsi sebagai reservoir. Ya. Penerima. Sebelumnya saya kan belajar di Harvard 6 bulan saya. Kemudian di John Hopkins. Mungkin pendidikan itu yang tertanam di kepala saya. Pola case-based learning itu. Hanya bertanya. Ask the right question. Tahu yang dia tanyakan cuma apa? Dia cuma ngecek hasil saya. Wow, every day you did. This is good. Bagus. Dia hanya mengecek apakah saya berbohong, apakah saya memalsukan data, falsifikasi, fabrikasi, plagiat. Real. Every day is a new day. Begitu saya selesai doktor, jangan nulis. Saya ditawarin kerja di sana dulu, tapi there is no place like home. Balik saya ke Indonesia. 2 kali saya di John Hopkins juga saya dapat SK. Tinggal di sana, membantu negara Afrika. There is no place like home. Itu hanya satu pertanyaan. Sekarang kalau kita ketemu dengan komunitas stunting itu, namanya costing. Para sekta itu unsur namanya costing. Komunitas zero stunting. Komunitas ini menjadi komunitas nggak? Enggak. Mereka individu-individu. By name, by address katanya. Ada di TPK semua. Tim pendamping keluarga. That's okay, bagus. Mereka bergerak gitu. Oke?
Persoalannya mereka sebagai objek atau subjek. Bagaimana menciptakan, mengajak mereka menyadari, ask the right question. Siapa yang harus solving the problem? They have to solve the problem. They, the community. Biarkan mereka mengatasi persoalan yang mereka hadapi. Kalau mereka tahu persoalannya itu apa. You are asking pertanyaan hot ini adalah, ingat Pak Wapres mengemukakan 5 pilar. Salah satu pilarnya itu pemimpin dan kepemimpinan. Bab 3 di buku yang menuliskan leadership, strategi leadership, leader and leadership. Banyak yang belum memahami pemimpin dan kepemimpinan. Membaca buku, ada ribuan definisi. Itu yang kita lakukan tahun 2000, mulai dari John Hopkins sampai lahirlah Blankon, teman-teman itu. Yang sudah dari ribuan alumni saya sudah ngajar. Pemimpin dan kepemimpinan itu bukan orang yang duduk di jabatan orang yang ahli, bukan. Pemimpin itu adalah pemupuk perubahan. Kalau pemupuk perubahan itu transformasi. Pemimpin itu ada di depan, ada di belakang. Zaman tahun berapa Ki Hajar Dewantoro dulu. Ada di belakang, di depan, di tengah, dan jaringan. Jadi kita tumbuhkan pemimpin-pemimpin costing. Mereka adalah pemimpin. Gimana caranya? Zaman sekarang ini hati ya. Di India itu ada 1,4 juta. 1,4 juta orang yang menangani stunting. Dikasih HP ya. Ini menarik. Nanti kita akan bicarakan sesi digitalisasi dalam digitalisasi pelayanan kesehatan untuk penanganan stunting itu. Direct gitu. Tidak lagi main gitu. Tapi sebelum kita masuk kepada isu digitalisasi itu, kalau saya kembali kepada persoalan pola relasi dan isu-isu yang mengemuka atau muncul di dalam persoalan penanganan stunting itu, ada isu etik. Ini ketika kita memperlakukan orang dalam subjek sebagai objek saja, itu sudah muncul masalah etik gitu. Nah, dapatkah ini Pak Tri mengelaborasi apa sesungguhnya peranan etik itu di dalam pelayanan kesehatan yang harus di-underline ini? Karena Pak Tri sendiri saya ketahui juga kita sama-sama berada di lembaga KEPIN tadi, lembaga untuk penelitian dan pelayanan kesehatan ini. Mungkin bisa dijelaskan kepada audiens kita seperti apa seharusnya perilaku, sikap atau attitude dari para provider kesehatan itu ketika memberikan pelayanan atau ketika mengajak setiap orang itu engage di dalam proses transformasi kesehatan tadi itu. Karena etik ini isu yang sebetulnya tidak tampak dia. Beda dengan hukum. Kalau hukum itu bergerak di post factum. Setelah terjadinya peristiwa dan tindakan, baru dia bergerak. Tapi etik ini bagaimana kita mengarahkan orang itu untuk berpikir, bersikap, dan berperilaku. Ya, sehingga memiliki karakter atau watak yang baik. Ya, sesuai dengan nilai-nilai etik. Khususnya ketika diterapkan di dalam kesehatan. Bagaimana cerita atau apa yang seharusnya di underline ini. Nah ini saya jadi kepala Badan Litbang itu berakhir tahun 2013. Kemudian saya kerja di WHO. Selama bekerja itu pemahaman tentang etik itu dangkal. Tapi ketika bekerja di WHO baru tahu etik penelitian kayak begini. Karena saya orang terakhir yang paraf sebelum uangnya keluar dari atas, dari pimpinan. Etiskah penelitian ini? Etika dengan etis itu beda. Etika itu ilmu, kalau etis itu adalah perilaku etik kita. Pulang dari New Delhi, dari WHO, bekerja 2 tahun, ditugasi oleh Ibu Nila sebagai Ketua Komisi Nasional Etik. Di situ saya bongkar semua etik. Etik itu cuma 3. BAH, baik, adil, hormat. Berbuat baik, bersikap adil, memberikan rasa hormat. Itu elemen etik yang 3 prinsip etik. Prinsip ini. Kalau ditanya, apa itu prinsip? Saya sudah 267 angkatan, 16.000 alumni. Mulai tingkat paling tinggi, guru besar sampai dengan S1. Seluruh mulai Jayapura sampai dengan Aceh. Keliling saya Indonesia. Walaupun lewat sub juga. Banyak yang belum memahami etik itu apa.
Bedanya etik dan hukum. Kalau seorang yang menyandang profesi ahli hukum, profesi dosen, profesi ya, mereka terikat pada kode etik profesi. Dokter ahli, kode etik profesi. Tapi peneliti, dia harus membuat protokol, bukan proposal. Proposal itu urusan komite ilmiah. Protokol itu urusan komite etik penelitian yang Kevin kita. Waktu itu saya jadi di KIP PKN. Yang saya terganggu, kita harus mengakreditasi KIP. KIP mau diakreditasi apakah benar berkualitas? Jadi tidak melakukan itu. Yang penting dia menjalankan sesuai dengan standar. Prinsip itu lahir tahun 79, sejarah dari laporan Belmont. Gara-garanya apa? 40 tahun penelitian tentang spesies manusia dijadikan hewan coba. Hitler juga begitu. Itu sejarah itu. Amerika membuat namanya Komite Etik Penelitian, IRB. Penelitian spesies itu memperlakukan manusia seperti hewan. Itu orang-orang hitam di negara bagian Alabama dibiarkan meninggal dunia. Dengan bangga yang meneliti, Debkes itu sana menyajikan hasil, ngamuk orang-orang Amerika. Kamu ya manusia apa dan sebagainya. Akhirnya karena dia melihat itu sebagai objek. Iya. Akhirnya Presiden Clinton meminta maaf perlakuan yang tidak etis itu. Presiden pertama. Dan itu sudah dilakukan bertahun-tahun, berulang-ulang. 40 tahun. 40 tahun. 40 tahun. Hitler juga gitu. Keluarlah yang namanya segala macam deklarasi Helsinki dan sebagainya. Ya. 32 tahun kemudian baru lahir standar etik penelitian. 7 standar. Dari prinsip keluar 7 standar. Baru tahun 2017 lahirlah ya kan, saya ingat itu ada nilai, prinsip, standar sama norm. Iya, yang ketiga itu ya, norm itu. Norm itu hukum. Norm. 25 pedoman. Setiap kali saya memberikan materi itu dalam pelatihan, tidak pernah saya mau kasih kuliah. Semuanya kasus, case based learning. Saya belajar dari Harvard, dari Yale dan sebagainya itu case based learning, baca. Tapi memang susah karena kita belum terbiasa itu. Oke, sekarang etik pelayanan. Bayangkan ya di rumah sakit atau dimanapun di puskesmas, saya punya kode etik 3 prinsip tadi: baik, adil, hormat, berbuat kepada yang saya layani. Oke, saya nongkrong di IGD 2 jam, saya catat tahun 2013-2014. Orang datang ke rumah sakit, yang menurunkan berangkat itu mestinya kan petugas pakai mobil biasa. Setengah mati petugasnya ngobrol gini aja. Dengan lebih hebat lagi, mereka ngobrol, direkturnya setelah ikut strategic leadership yang kita berikan, dia ambil berangkat, dia angkat, baru jumpalitan semua itu. Apakah mereka itu melanggar hukum post factum? Apakah mereka harus kena punishment? Etik itu kan memupuk perubahan pemimpin-pemimpin itu. Apakah ada instrumen untuk melihat dia itu jangan sampai kena sanksi? Direktur itu dengan direktur melakukan itu sadar pada saat itu, besoknya ya begitu lagi. Jadi habit kebiasaan itu yang harus diubah, transformasi. Siapa yang mau ubah? Nggak bisa dipaksa. Harus mereka sendiri. Nah sekarang mari kita pendekatan etis. Kita berbuat baik, bersikap adil, dan menghormati subjek. Menghormati subjek berarti ada otonomi subjek untuk bertindak, berpikir dan bertindak, kan gitu. Walaupun dia orang yang tidak berpendidikan, dia punya hak dia. Kalau direkrut sebagai subjek dia bisa menolak. Beranikah dia menolak kalau orang itu berada di bawah hierarki? Nggak berani ya. Sekarang etik kesehatan masyarakat, itu etik individu. Etik kesehatan masyarakat itu berarti diperlukan solidaritas. Sekarang mengapa TBC itu umurnya 100 tahun lebih masih ada? Kenapa COVID itu 3 tahun hilang dia? Bukankah itu diskriminasi? Iya, perlakuan. Etiskah itu? Iya. Seluruh dunia ini menarik ini. Tiba-tiba keluar solidaritas. At what cost?
karena dia terancam di dalam penyakit itu. Mulai presiden, perdana menteri, semua orang terancam. Makanya dia solidaritas total. Tapi kalau TBC kan hanya orang-orang miskin saja. Kalau stunting, betul. Mana solidaritas itu? Wih, saya lihat ini persoalan sangat-sangat fundamental. Unethical. Transformasi itu jangan cuma ngomong slogan. Transformasi begini. Jadi begini, gitu. Kalau dia tidak berada di dalam ancaman itu, dia tidak akan peduli. Dia memproteksi dirinya. Ya. Ini orang nggak ngerti nih. Tetapi orang stunting harus kita. Karena dia lihat sebagai subjek, objeknya itu ya. Iya. Padahal kalau dia sebetulnya bagian dari stunting itu, dia akan bersuara yang berbeda. Dia harus memanusiakan orang yang stunting itu juga. Ini iya kan? Bukan di negara maju. Demam berdarah. Semprot dapat muncul lagi ya. Itulah pendekatan yang bukan active case file. Ini luar biasa. Seharusnya kan begini Pak Tri, kalau bisa kita menyerukan kepada pemerintah atau dalam gerakan global seperti itu, bahwa pola yang sama yang kita lakukan terhadap penanganan COVID ini harus diberlakukan secara sama terhadap penyakit-penyakit yang menular dan apa istilahnya yang berlongitudinal ya. Seperti itu ada 100 tahun, 110 tahun. Enggak tahu lebih ya. Lah itu kan sangat tidak etis itu, membiarkan penyakit itu berada hanya di lingkungan yang bisa dilokalisir hanya untuk orang-orang tertentu. Dan itu sebetulnya orang yang menderita itu adalah orang-orang yang tidak berkesempatan, orang yang tidak berpunya lah begitu. Makanya Amartya Sen mengatakan freedom. Ya, memang ini bebaskan mereka berkembang peluang potensi jadi karena mereka orang gitu. Iya. Memang menarik ini Pak Tri. Kalau kita lihat kan saya juga mempelajari konsepnya Sen ketika dia melakukan koreksi terhadap pandangannya John Rawls itu. Memang Sen itu menawarkan tentang kapabilitas. Ada satu hal yang dia ilustrasikan bahwa peranan yang dilakukan oleh pemerintah itu seharusnya bukan saja sekedar untuk memberikan memfasilitasian atau memenuhi kewajiban-kewajiban formalnya saja. Misalnya membuat rumah sakit, membuat sekolah, atau membuat jalan, jembatan dan lain sebagainya. Tetapi rumah sakit internasional, tingkatan akreditasi tertinggi. Iya, bukan siapa itu. Yang mau ke situ? Uang kita keluar banyak. Iya. Dia solving peace. Tahu nggak berapa orang yang sakit di Indonesia? Iya, betul. Dan kemana mereka? Keluar. Bukan, ha? Saya di Bappenas 10 tahun. Iya. Anggaran untuk yang namanya preventif dengan kuratif itu ada misalokasi. Itu pertanyaan Bank Dunia tahun 93. Misalokasi lagi. Misalokasi. Jadi pertanyaannya begini, mengapa meningkatnya anggaran tidak secara linear diikuti dengan perbaikan status kesehatan? Sederhana, hanya satu pertanyaan. Makanya asking the right questions. Misalokasi, inefisiensi, kemudian terjadi disparitas, penyimpangan. Jadi dipakai untuk rapat-rapat dan lain-lain itu. Kan gitu. Iya. Kita ngomong tadi itu, ini target tetap jadi target. They don't get anything. Bahkan ada yang mengatakan dikonservasi itu. Dipelihara. Tapi menarik ini Pak Tri, kan sebelum kita masuk ke yang lebih dalam ini, tadi kita bicara tentang pembebasan. Konsep pembebasan ini penting. Karena kan memberikan ruang kepada setiap subjek. Saya mengatakan bukan lagi kepada semua orang tadi, tapi setiap subjek. Beda orang dan subjek itu. Kalau dalam pengertian hukum, orang itu adalah orang yang memiliki hak untuk hidup. Tapi kalau subjek hukum, orang yang memiliki hak untuk mengemban hak dan kewajiban. Itu dia, ini beda ini. Saya nggak ngerti hukum. Ya, tetapi ini penting ini. Jadi setiap orang, setiap subjek itu, subjek hukum pengemban hak dan kewajiban itu memiliki potensi, ya kan? Ini potensinya itu seperti pikirannya, tenaganya, kehendaknya itu, will-nya itu. Itu adalah potensinya. Tapi kalau dia tidak disupport, tidak dibebaskan dari hal-hal yang mengcurtaining dia,
itu juga kegagalan pemerintah dalam melakukan proses pembangunan. Makanya dia katakan sama Amartya Sen, pembangunan ya development as freedom di dalam bukunya itu. Bahwa pembangunan itu bukan ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ke pertumbuhan. Tetapi pembangunan itu harusnya ditujukan untuk membebaskan, menggunting semua hambatan yang dapat mengunci kebebasan setiap orang, setiap subjek hukum itu dalam mengkonversi potensinya menjadi fungsional. Nah, itulah yang melahirkan ya, bersandar kepada definisi itu, dia membuat definisi tentang kemiskinan itu. Bahwa kemiskinan itu selama ini pemerintah mengukurnya dari asupan kalori, dari prasejahtera, sejahtera dan seterusnya. Tapi bagi Sen itu adalah pendekatan material. Yang dimaksud sama Amartya Sen bahwa orang itu dikatakan miskin bukan karena dia tidak punya uang katanya. Bukan karena kita berpenghasilan kecil. Tapi kita dikatakan miskin karena kita gagal mengkonversi, merubah potensi kita menjadi lebih fungsional. Nah, ini menarik di dalam penelitian yang dilakukan oleh Sakiko Fukuda itu di wilayah Brazil, di Brazil. Orang Jepang penelitian WHO di Brazil itu dia melihat tentang penerapan Sen di dalam pemberantasan kemiskinan. Dia mengilustrasikan tentang sepeda ini, Pak. Dan ini dipublikasi luas di jurnalnya tentang capabilities itu. Kita menyukai sepeda bukan karena kita suka warnanya atau suka materialnya dia bilang, tapi karena fungsinya yang membantu kita untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lain dengan cara yang lebih cepat dan efisien. Tetapi katanya, kalau kita tidak mempunyai potensi yang paling dasar, itu hanya dibutuhkan kehendak, kemauan. Terus kita punya kesehatan, kita bisa bersepeda secara fisik, kita bisa, dan kita berketerampilan. Freedom, free will itu, untuk melakukan tindakan sesuai dengan keyakinannya, sesuai dengan value-nya dia. Nah, Jamshid itu ya. Ya, tetapi itu kombinasi dia. Jamshid Garajadagi itu tentang managing chaos itu. Tetapi yang menarik yang dikembangkan oleh Sakiko Fukuda itu, dia untuk melekatkan kewajiban negara di dalam pembebasan itu. Masyarakat itu sudah memiliki potensi, sudah dia sehat, dia juga berketerampilan untuk bersepeda, dia punya sepeda juga. Tetapi pemerintah tidak membangun jalan dan jembatan juga tidak ada gunanya potensi itu. Dia bilang gitu. Nah, artinya apa? Artinya pemerintah itu harus bisa mencermati karakteristik dari sistem sosial atau komunitas tadi. Lalu menemukan the leverage point atau the weakest link, hambatan terlemah di dalam sistem sosial itu. Lalu mendesain katalis ya sebagai leverage point untuk mendorong perubahan. Nah, ini baru dia bisa. Jadi yang ditekankan oleh pemerintah penulis itu, seharusnya pemerintah itu bukan hanya terus-menerus mendorong membangun infrastruktur tanpa melihat pada the weakest link of social system tadi. Padahal kalau dia bisa mengetahui apa hambatan terlemah di dalam sistem sosial, dia cukup menggerakkan dengan modal sedikit saja dengan kekuatan kewenangan tadi. Daya ungkit ya. Melahirkan daya ungkit, tujuannya itu adalah untuk melakukan pengkonversian potensi itu menjadi lebih fungsional. Sehingga setiap orang itu memiliki peran sebagai subjek di dalam proses transformasi tadi. Nah, kembali ke isu tadi, kan persoalan etik itu sebetulnya kata kunci ketika ingin memperlakukan orang itu memiliki, supaya orang itu bisa setara dengan dia melihat lawannya atau partnernya itu sebagai orang yang memiliki kesetaraan dengannya. Dia memiliki rasa hormat, timbul rasa hormat. Di situ ada, ketika orang memiliki rasa hormat, ada kebaikan di sana di dalamnya, ya kan? Kalau dia tidak hormat berarti kejahatan yang muncul atau ketidakbaikan. Jadi dia berkorelasi seperti yang Pak Tri katakan tadi. Ketika kita bicara value tadi, jadi ada nilai baik, hormat dan adil. Kalau dia hormat pasti dia adil. Kalau dia tidak hormat, dia tidak memperlakukan kawannya itu dengan adil. Dan itu dia berkorelasi. Kalau dia tidak baik, dia tidak akan memberikan penghormatan terhadap lawan. Nah, ini kan satu
value yang saling menguatkan. Di sini yang kita katakan dia coherent value itu. Kemudian yang kedua, dari value ini melahirkan prinsip-prinsip tadi. Ada 7 prinsip yang dielaborasi tadi. Standar. Ya, standar. Tapi prinsip misalnya dari kebaikan itu ya, dari kebaikan itu lahir seperti misalnya prinsip-prinsip ya kebenaran objektivitas, kemudian kebenaran dan seterusnya. Ini saya kira kalau misalnya bisa Pak Tri membuatkan semacam panduan tentang etik tadi, ketika kita membadankan value, prinsip, standar ke norma tadi, menjadi sebuah panduan di dalam etika pelayanan kesehatan tadi. Ini akan menjadi panduan yang sangat sebagai practical guidance, bermanfaat bagi para front runners, terutama di level puskesmas, di level rumah sakit, di dalam pelayanan masyarakat, sehingga apa yang dicita-citakan tadi bisa betul-betul efektif untuk pengentasan baik pelayanan kesehatan maupun terutama untuk pengentasan stunting tadi. This is the Learner Podcast for the True and Justice.